Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, Muhammad Nandar Haldi, Muhammad Fakih Maulana. Dan Nazmi Ayas Mufadlol akan mempresentasikan mengenai gagasan profil yang berjudul Digitalisasi Pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu sarana penting demi keberhasilan dan kelangsungan hidup suatu bangsa. Bahkan, Pak Nelson Mandela berpendapat bahwa pendidikan adalah senjata paling ampuh yang bisa Anda gunakan untuk mengubah dunia. Namun, dalam pendidikan di Indonesia saat ini masih memiliki banyak kekurangan yang harus diatasi. Beberapa di antaranya adalah administrasi sekolah yang tidak efisien, kurangnya bahan belajar dan mengajar yang berkualitas, kualitas guru yang masih rendah, sampai belum memaksimalkan teknologi yang ada saat ini. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka dibutuhkan suatu solusi yang dapat mengatasi masalah tersebut. Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah dengan digitalisasi pendidikan. digitalisasi pendidikan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, mengefisienkan dan mengotomatisasi administrasi pendidikan di Indonesia, serta meningkatkan pengetahuan siswa akan bidang ilmu pengetahuan teknologi dan komunikasi. Program ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi negara dan bangsa. Dengan program ini diharapkan negara dapat menuntaskan tugasnya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan mencetak generasi yang berkualitas dan bermoral. Untuk pemerintah, dengan program ini diharapkan pemerintah dapat menuntaskan tugasnya dalam melakukan pendidikan nasional sesuai dengan amanat UUD 1945. Untuk siswa, dengan program ini diharapkan siswa dapat meningkatkan pengetahuannya akan iptek. Digitalisasi pendidikan ini akan dibagi menjadi 3 program utama, yaitu program sosialisasi digitalisasi pendidikan, program aplikasi pendidikan nasional, dan program tablet pendidikan. Dengan program sosialisasi digitalisasi pendidikan, diharapkan program ini dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat, terutama siswa, akan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan program aplikasi pendidikan nasional, diharapkan pendidikan di Indonesia dapat menjadi lebih efisien. Dengan program tablet pendidikan, diharapkan kita dapat meningkatkan akses teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia. Dengan beberapa program hal tersebut, diharapkan pendidikan di Indonesia nantinya dapat menjadi lebih berkualitas dan maju. Pertama, program sosialisasi pendidikan. Program sosialisasi digitalisasi pendidikan merupakan sebuah program di mana seluruh aktivitas sekolah di Indonesia akan diajari mengenai multimedia, privasi, etika dalam bermedia sosial, dan tutorial penggunaan aplikasi pendidikan. Kedua, aplikasi dan situs pendidikan nasional. Aplikasi dan situs pendidikan nasional adalah media yang dikhususkan untuk memfasilitasi kegiatan belajar dan mengajar antara siswa dan guru. Yang terakhir, ada program tablet pendidikan. Program tablet pendidikan merupakan sebuah program di mana siswa yang tidak mampu untuk membeli alat teknologi informasi dan komunikasi seperti HP, tablet, dan lain-lain akan dipinjami sebuah tablet pendidikan oleh pemerintah. Tablet pendidikan ini akan dilengkapi dengan berbagai fitur seperti pen tablet, kuota internet bulanan, aplikasi pendidikan nasional, dan lain-lain. Pihak-pihak utama yang terkait dalam program ini diantaranya adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, programmer, dan pabrik. Dalam hal ini, Kemendikbud akan berperan sebagai pemberi anggaran, pelaksana program, dan juga perumusan kurikulum. Pabrik di sini akan berperan dalam mempersiapkan infrastruktur dan alat yang dibutuhkan. Programmer juga akan dibutuhkan untuk membuat, mengawasi, dan juga merawat server. Lalu, ada juga pihak-pihak yang mendukung. Di antaranya adalah Bakti dan juga masyarakat. Bakti di dalam program ini akan berfungsi sebagai pembantu penyedia infrastruktur komunikasi, yaitu Base Transceiver Tower atau bisa dibilang BTS, guna menghubungkan daerah-daerah di Indonesia dengan internet dan akses komunikasi. Masyarakat juga akan menjadi salah satu objek vital di program ini. Masyarakat diharapkan dapat mendukung program ini agar terwujudnya pendidikan nasional di Indonesia yang berkualitas. Program digitalisasi pendidikan ini akan diawali dengan pembahasan perumusan kurikulum dan persiapan infrastruktur. Untuk itu, hal yang pertama dilakukan adalah membuat Komite Digitalisasi Pendidikan Nasional (KDPN) yang berfungsi untuk melakukan pembahasan kurikulum dan sosialisasi pendidikan 10 digital di Indonesia.
Tahap persiapan ini diprediksi akan memakan waktu selama 3 tahun. Dalam 3 bulan ini, diharapkan Komite Digitalisasi Pendidikan Nasional dapat terbentuk, lalu membuat kurikulum baru dalam waktu 3 bulan, dan juga melaksanakan persiapan infrastruktur yaitu pembangunan gedung server, pembuatan aplikasi dan situs, bersama dengan pabrik dan lainnya. Tahap kedua yang akan dilakukan adalah dengan melakukan peluncuran aplikasi pendidikan nasional dan sosialisasi digitalisasi. Tahap kedua ini diperkirakan akan memakan waktu selama 2 bulan untuk daerah perkotaan, 6 bulan untuk daerah pedesaan, dan 3 tahun untuk menjadi tersedia di seluruh Indonesia, dengan perhitungan bahwa orang-orang di perkotaan hanya perlu dilakukan sosialisasi. Di pedesaan setengah dari sisanya harus diberikan tablet pendidikan, dan di daerah tertinggal dengan perhitungan bahwa seluruh siswanya harus diberikan tablet pendidikan. Tahap ketiga adalah peningkatan fitur dan evakuasi program. Di sini diharapkan program digitalisasi adalah pendidikan agar dapat terus berkembang di kemudian hari. Apabila gagasan dapat diimplementasikan dengan baik, maka dapat diprediksikan bahwa digitalisasi pendidikan dapat, yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan nasional secara efektif. Yang kedua, meratakan akses pendidikan di Indonesia. Yang ketiga, meratakan akses TIK di Indonesia. Yang keempat, mengurangi beban kerja administratif guru. Yang kelima, mengotomatisasi administrasi pendidikan di Indonesia. Pendidikan merupakan pintu peradaban dunia. Pintu tersebut tidak akan terbuka kecuali dengan satu kunci, yakni seorang atau sosok guru yang peduli dengan peradaban dunia. Digitalisasi pendidikan ini salah satu alat untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Adapun nasib pendidikan nasional itu sendiri hanya ada pada diri bangsa ini. Untuk itu, kita sebagai bangsa Indonesia harus terus berinovasi, mengevaluasi, dan menjaga budaya kita demi pendidikan yang berkualitas dan demi Indonesia yang lebih maju. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.